Assalamualaikum Ustaz. Juga tanya, misal khotib kedut di tengah khutbah tuh hukumnya apa? Apa? Kedut di tengah khutbah itu gimana Ustaz? Itu bagi yang hadir ya bisa menggantikan khotib tadi itu dengan syarat apa? Si pengganti tadi itu mendengar semua rukun yang telah dibaca sama si khotib itu. Jadi misalkan baru bacaan sholawat si khotib batal, ya wes turun, ada yang gantikan naik di situ. Nah si pengganti itu tinggal meneruskan sisa khutbah yang belum terbaca itu. Jadi hamdalahnya kan sudah tadi, sholawatnya sudah, berarti tinggal wasiat ya sama ayat kalau di khutbah pertama di situ. Ya, boleh di situ. Boleh diganti dengan khotib yang lain, khotib cadangan ya. Ada lagi? Hukumnya haram ya. Hukumnya haram ketika ada pembacaan ayat Al-Quran kita nggak menyimak, itu hukumnya haram. Dalam Al-Quran apa? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka apa? Dengarkanlah di situ, dengarkanlah dan simaklah di situ. Maka ketika ada bacaan Quran, diam di situ, jangan mainan. Ini kebiasaan kadang-kadang ya. Kita ini apa-apa kebiasaan, terlanjur kebiasaan juga. Pada keadaan tertentu kita masih mainan di situ. Coba lah, kalau pas lagi pelantikan begitu kita mainan kayak apa? Ya bisa aduk deh komandannya ya. Ini pas ada ayat Al-Quran dibacakan tapi malah mainan, haram hukumnya di situ. Ya, karena nyelisihi ayat tadi itu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada lagi? Ustaz tanya Ustaz. Ada pada masjid itu ketika khotib sedang membacakan khotbahnya itu, lalu di situ juga wakaf jalan gitu Ustaz. Wakaf peti wakaf untuk jemaah. Itu makruh. Jadi kotak keliling itu ketika khutbah itu makruh. Kenapa? Ganggu kehusuan. Seharusnya itu sebelumnya atau setelahnya di situ. Ya, makruh di situ. Pokoknya apapun di situ sekiranya ganggu khutbah, ganggu majelis itu ya makruh. Ya. Kadang-kadang begini lagi ya. Dalam adab majelis itu ya, kita kalau datang terlambat, duduk di situ, nggak usah mengucapkan salam. Kadang-kadang ada orang mengucapkan salam, pas waktu majelis ini mengucapkan salam, ya, itu tidak sunnah sebetulnya. Sunnahnya langsung duduk di situ, biar tidak ganggu kekhusyuan. Ya sama kadang-kadang pas waktu begini, ya, bagi-bagi makanan kadang-kadang. Itu tidak ada itu namanya, nanti itu setelah selesai baru dibagi makanannya, atau sebelumnya itu dibagi tidak apa-apa. Tapi pas ketika begini nih ya ganggu, ya ngobrol ketika ada majelis itu ya ganggu namanya. Pertama ya itu ganggu temennya sehingga temennya nggak dapat ilmu, ya yang kedua itu ganggu yang ngajar itu, yang ngajar nggak konsentrasi. Ada lagi? Makruh di situ. Jadi ketika khotib khutbah kota amal jalan itu makruh. Terus kita kayak apa tahu itu makruh? Ya makruh ya. Kalau kita bilang makruh gak haram ya memang iya di situ. Cuma ini perlu disosialisasikan seperti ini. Jadi kita ini beragama semakin lama semakin mantap lah begitu ya. Perlu kita kasih tahu kepada yang nggak tahu.
Ada lagi? Nopan, mau tanya Nopan. Nggak usah ngobrol sama depan yang sampai. Nggak ada lagi? Silakan. Lebih banyak berdosa orang yang memberi utang daripada yang berutang. Ya itulah zaman sekarang gitu, ya. Orang hutang zaman kalau sekarang ya, saran saya zaman sekarang ini sampai nggak usah ngasih utang. Karena kalau ngasih utang ya pegeli, gitu ya, bikin jengkel sama kita orang. Karena kebanyakannya ya nggak balik, karena kebanyakannya nggak bayar di situ, ya, wis hilang, wis pegeli di situ, mending wis ngasih di situ. Kita membuat kecewa seseorang itu kan. Memang begini ya, di awal tembakau masuk ke Hadramut ya, itu semua bibit tembakau dibeli semuanya, dimusnahkan, dibakar, ya. Nah kemarin itu beberapa tahun yang lalu ternyata cucunya beliau itu ngerokok, ya, jedas-jedus, ditegur sama temennya, tahu nggak ente dapurnya ente tuh saking bencinya dengan rokok itu tanaman bako sak provinsi itu dibeli dibakar. Kata dia enak ya jawabannya, kalau datukku kan kaya raya jadi dia membakar seluruh ladang katanya. Nah kalau saya bakar cuma satu-satu, bakarnya satu-satu gitu, karena aku tidak sekaya datukku katanya. Artinya sama-sama bakarnya gitu. Jadi kalau santri jangan ya, kalau santri jangan, ya. Sebetulnya begini kan, kayak sebetulnya ulama-ulama yang tetap berpegang teguh kepada hukum makruh rokok tadi itu ya, mereka ini tidak sensitif kadang-kadang, ya tidak sensitif. Contohnya begini ya, ketika ada orang ngerokok, yang nggak ngerokok itu kan terganggu, iya. Saya itu terganggu kadang-kadang kalau ada orang ngerokok itu terganggu, asapnya itu tidak kuat saya. Nah ini kan ganggu orang kan haram sudah, bukan hukum rokoknya loh istilahnya, ganggu orang kan sudah haram. Nah, dia kadang-kadang banyak yang tidak mikir ke sini kadang-kadang. Jadi tetap aja di situ masih memegang hukum makruh yang dibasul masailkan puluhan tahun yang lalu itu masih. Iya, dia nggak sensitif kadang-kadang. Ada lagi cukup? Cukup ya, mau a'lam bishawab.